Bayangin nih, ada perang selama 421 tahun. Ya, ibaratnya dari buyut kalian masih bayi sampai cicit kalian udah tua nih. Nah, perang ini dimulai karena satu utusan Nabi Muhammad SAW terbunuh di Palestina oleh Kekaisaran Bizantium pada tahun 629 Masehi. Nah, Kekaisaran Bizantium ini mayoritas beragama Kristen. Mereka mengira utusan Nabi Muhammad ini akan menyerang pihak mereka di saat hari raya. Mereka juga merasa terancam dengan negeri Arab yang baru itu. Mereka berkembang dengan sangat pesat. Nah, Nabi Muhammad pun akhirnya mengirim bala tentara untuk membalasnya. Perang ini pun akhirnya berlanjut terus hingga sang Nabiullah wafat dan digantikan oleh kekhalifahan. Konfliknya pun menyebar dari urusan agama, ekonomi, hingga perebutan kekuasaan di Spanyol, Afrika Utara, juga di Timur Tengah. Pada akhirnya perang Arab Bizantium ini pun berakhir pada tahun 1050-an karena ekonomi kedua negeri yang melemah dan juga konflik internal di kedua negeri. Video sebelumnya kita bahas perang selama 421 tahun. Nah, sekarang kita bahas perang selama 8 periode. Wih, ngalahin bapak bendera kuning nih. Awalnya pada Maret 1095, Alexus I yang diutus oleh Kaisar Bizantium meminta bantuan untuk mempertahankan wilayahnya dari kaum Turki Seljuk. Nah, pada saat itu Paus Urbanus II meminta seluruh umat Kristen untuk bergabung dan membantu Kaisar Bizantium untuk memerangi si Turki ini dengan mengatakan bahwa barang siapa yang ikut serta, maka dia akan masuk surga. Tentara salib atau Kruset pun akhirnya berkumpul dan berhasil mengalahkan Turki di Yerusalem pada tahun 1099. Akhirnya perang itu pun terus berlanjut sampai pada tahun 1270 atau di periode ke-8 nih, sebelum akhirnya si Raja Louis IX yang memimpin kerajaan Bizantium mati di Tunisia. Kematiannya menghentikan perang salib ini dan para tentara Kruset pun dibiarkan hidup dengan damai di daerah Suriah. Raja Louis IX pun dibaptis menjadi seorang kudus yang dikenal sebagai Saint Louis. Perang selama 681 tahun. Nah, pada tahun 113 sebelum Masehi, Kekaisaran Romawi lagi berjaya-jayanya nih. Penduduk negeri seberang yaitu suku Kimbri dan suku Teuton dari bangsa Jermanik bermigrasi ke Roma untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Namun sayangnya mereka ditolak mentah-mentah oleh bangsa Romawi. Bangsa Jermanik pun dendam dengan mereka. Nah, pada abad 5 Masehi, bangsa Jermanik lain yaitu Visigoth berhasil menyusup ke Roma untuk melemahkan kekuatannya. Perang pun terjadi di antara imigran dan bangsa Romawi. Hingga pada akhirnya pada tahun 378, Alaric I yang merupakan pemimpin Visigoth berhasil mengepung Roma di pertempuran Adrianopel. Pertarungan pun terus terjadi hingga pada tahun 410. Gladiator, budak, dan warga yang membenci bangsa Romawi diam-diam membuka gerbang Roma untuk memudahkan bangsa Visigoth masuk dan menghancurkan Roma. Nah, perang pun terus terjadi sampai akhirnya berakhir pada tahun 569 karena Roma juga diinvasi oleh bangsa Barbarian yang membuat ini menjadi perang Roman dan Persian. Lagi-lagi perang bangsa Romawi nih, dan sama kayak di video sebelumnya, ini selama 681 tahun loh. Ini terjadi sebelum perang di video sebelumnya nih. Nah, pada abad pertama Kekaisaran Romawi menyerang Armenia, di mana Armenia yang kekuatannya lebih kecil meminta tolong kepada bangsa Persia untuk melindungi mereka. Kebetulan bangsa Persia emang sedang bersaing kekuatan dengan bangsa Romawi. Mereka pun akhirnya berebut Armenia yang kecil ini. Ya, kayak tarik tambang lah ya. Nah, setelah rentetan perang memperebutkan kekuasaan dan juga lahan selama 681 tahun, kekuatan mereka pun akhirnya makin terkikis. Kekaisaran Romawi akhirnya berubah menjadi Kekaisaran Bizantium dan kerajaan Persia menjadi Kekaisaran Sasanian. Akhirnya perang berakhir pada abad ke-7 karena Kekaisaran Bizantium punya musuh baru, yaitu munculnya peradaban Islam di Arab seperti di video sebelumnya, video yang ini nih. Perang 715 tahun. Jadi pada tahun 681 Masehi muncul kerajaan baru bernama Kekaisaran Bulgaria. Negeri tetangganya Bizantium tertarik untuk mengambil lahannya. Perang pun terjadi dan Bulgaria awalnya menang nih. Tapi si Bizantium gak patah semangat dan pada abad ke-10 Masehi, Kekaisaran Bulgaria semakin melemah karena diserang terus oleh Bizantium dan juga bangsa Rusia yang ingin ikut memperebutkan lahan si Bulgaria ini. Pada akhirnya pada tahun 1018, Bulgaria jatuh di tangan Bizantium. Namun di saat yang bersamaan, konflik internal di Kekaisaran Bizantium membuat bangsa ini melepaskan Bulgaria. Mereka pun menandatangani fakta untuk berdamai. Namun walaupun sudah berdamai, ada aja ketingkahnya si Bizantium ini. Mereka masih memerangi Bulgaria dengan kekerasan. Ditambah lagi negeri sebelah Turki Ottoman ikut memperebutkan lahan Bulgaria dan berhasil mendapatkannya pada tahun 1396. Pada akhirnya Bizantium pun tobat setelah ibu kota mereka Konstantinopel jatuh di tangan Turki Ottoman pada tahun 1453.
Kali ini bukan Bizantium ya yang mencari masalah. Di part ke-6 ini ada perang yang berlangsung selama 748 tahun loh. Awalnya pada tahun 1066, William Duke of Normandy membawa 7.000 tentara Prancis untuk menyerbu Inggris. Nah, Duke William ini percaya bahwa dia adalah pewaris tahta sah di kerajaan Inggris. Namun yang naik tahta malahan si Harold Godwinson, orang asal Inggris. Mereka pun berebut tahta hingga akhirnya William berhasil mengkudeta si Harold ini. Tapi sayangnya konflik antara Prancis dan Inggris makin keruh karena banyaknya pemberontakan setelah si William naik tahta. Bangsa Inggris ini nggak suka dengan budaya bangsa Prancis dan ini terus berlangsung selama 748 tahun nih. Perang antara bangsa Inggris dan Prancis yang etnosentris ini berakhir setelah Napoleon Bonaparte berhasil dikalahkan prajurit Inggris pada tahun 1815 dalam pertempuran yang dikenal sebagai Pertempuran Waterloo. Perang Reconquista ini adalah part ke-7 dari perang terlama di dunia dan ini juaranya. Reconquista yang dikenal sebagai Perang Salib Iberia adalah konflik yang dimulai pada tahun 711. Muslim asal Afrika Utara atau bangsa Moors merebut Tanjung Iberia dari bangsa Visigoth dan akhirnya mendirikan Al-Andalus. Gabungan pasukan Kristen di seluruh Eropa berusaha merebut Iberia kembali dari bangsa Moors. Tapi perebutan ini nggak habis-habis sampai 781 tahun lamanya. Dan yang ingin memperebutkan Tanjung Iberia pun berganti-ganti. Hingga akhirnya kekuasaan Daulat Islam di Granada berhasil diambil alih oleh gabungan Spanyol dan Portugal pada tahun 1400 yang mengakhiri Perang Reconquista ini.